Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang sifat dan fungsi logaritma, dan kita akan memperdalam lagi tentang sifat-sifat logaritma yang lebih berkembang ya daripada bagian sebelumnya. Oke, jadi teman-teman perlu ingat kalau kita merangkum dengan sifat logaritma kira-kira seperti ini. Ya, ada cukup banyak sifat logaritma yang akan digunakan. Jadi kalau kita punya A log A itu adalah 1, A log 1 itu 0, kalau sifat pangkat seperti ini yang kita sudah bicarakan pada video sebelumnya. Lalu pengertian bahwa A log B itu sebenarnya adalah B log A tetapi dibalik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada satu sifat penting lagi ini nomor 7. Kalau ada A dipangkatkan A log B itu hasilnya adalah B. Kemudian nomor 8 dan nomor 9 itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Lalu kemudian ada bentuk A log B dikalikan B log C itu hasilnya akan menjadi A log C. Dan yang terakhir kalau kita punya A log B per C itu bisa kita jadikan minusnya dari A log C per B. Ya, itu adalah rangkuman sifat secara umum. Ya, kita langsung coba aja di beberapa soal ya teman-teman ya, karena ini yang penting adalah latihannya. Nah, ini soal-soal penting yang sering dikeluarkan. Yang pertama, jika 2 log 3 diketahui sama dengan X, tentukan 8 log 81, 1 per 3 log 16, dan akar 3 log 1 per 4. Oke ya. Jadi ini tuh kita diberikan satu bentuk dasar 2 log 3. Dan kita tahu 2 log 3 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya ini sudah merupakan bilangan paling dasar. Nah, maka ketika kita mau mencari ini, misalkan saya buat A ya, 8 log 81, itu kita harus ubah menjadi bilangan-bilangan dasar dulu. Jadi 8 itu bisa kita jadikan 2 pangkat 3, log 81 itu 3 pangkat 4. Maka ini bisa jadi 4 per 3 dikalikan 2 log 3 kan? Seperti itu. Nah, berarti 2 log 3 kita ganti dengan X. Ya sudah, hasilnya adalah 4 per 3X. Jadi kita buat menjadi bilangan dasar. Kemudian 1 per 3 log 16. Ini kita bisa jadikan 3 pangkat minus 1 log 2 pangkat 4. Berarti ini bisa jadi 4 dibagi minus 1 dikalikan 3 log 2. Nah, artinya ini minus 4 dikalikan 3 log 2. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah kalau kita punya 2 log 3 sama dengan X, ini maka kalau kita mencari 3 log 2 itu tinggal kebalikannya, 1 per X ya, seperti itu. Nah, berarti ini adalah minus 4 dikalikan 1 per X, atau jadinya ya min 4 per X, seperti itu saja. Lalu yang berikutnya, akar 3 log 1 per 4. Akar 3 bisa kita jadikan 3 pangkat setengah, lalu log 1 per 4 itu 2 pangkat minus 2. Berarti ini akan menjadi minus 2 per setengah. Maaf, ini saya benerin dulu, tadi kecoret. Minus 2 ya. Dikalikan 3 log 2. Minus 2 dibagi setengah itu minus 4, 3 log 2 kita gantikan 1 per X. Jadi hasilnya tetap sama minus 4 per X ya. Itu menggantikan satu bentuk log dengan bentuk yang lain. Caranya seperti itu teman-teman. Nah kemudian ini, jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, tentukan 12 log 30 dalam A dan B. Nah ini konsepnya mirip dengan yang tadi, tetapi kita di awal ini disediakan ada 2 bentuk log, gitu ya, ada 2 log 3 dan 3 log 5. Nah, soal yang seperti ini biasanya teman-teman, dari yang diminta ini 12 log 30 itu kita akan ubah menjadi definisi. Jadi A log B itu adalah log B per log A. Ini sifat ya. A log B adalah log B dibagi log A. Sehingga kalau kita mempunyai 12 log 30 itu bisa kita ambil sebagai log 30 dibagi log 12. Nah, lalu di sini kan tidak ada basisnya. Nah, basis itu kita ambil angka, kita berikan angka yang sama. Nah, kita lihat dari data yang ada. Angka yang paling banyak muncul itu berapa? Ternyata 3 kan. Jadi ini kita berikan basis 3, yang di bawah juga kita berikan basis 3 seperti itu. Nah, kemudian angka-angka yang ada kita buat pemfaktoran minimalis ya, pemfaktoran cara SD teman-teman. Jadi 30 itu bisa 2 kali 3 kali 5. Kemudian 12 itu 2 kali 2 kali 3. Ya, seperti itu. Nah,
Setelah sampai di sini, kita tinggal terapkan rumus prinsip logaritma. Kalau perkalian itu dia akan menjadi penjumlahan. Jadi ini akan menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Yang di bawah juga sama, 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3. Dan waktunya kita mengisi ya. Kita punya 2 log 3 adalah A, berarti 3 log 2 adalah 1 per A. Jangan lupa ya. Ini prinsipnya. Sehingga kalau gitu, ini adalah 1 per A, ditambah lagi 3 log 3 itu 1, ditambah 3 log 5 itu B. Kemudian yang di bawah 1 per A ditambah 1 per A. Nah, 3 log 3 nggak usah bingung teman-teman ya. 3 log 3 itu 1 ya. Seperti itu. Nah, sudah ini teman-teman tinggal sederhanakan. Kalau saya sih melihat seperti ini biasanya oke lah, atas kita kali A, bawah juga kita kali A. Artinya kita dapatkan 1 ditambah A ditambah AB per 1 ditambah 1 ditambah A. Atau ya yang di bawah itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 plus A. Seperti itu. Jadi bentuknya ya akan berhenti sampai di situ saja. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Nah ini kelihatan, ini adalah soal perkalian logaritma. 0,5 log 25 dikalikan 9 log 8 dikalikan 1 per 5 log 27. Ya, soal seperti ini itu intinya kita hanya akan menjabarkan sebagai bentuk pangkat. Ya. Jadi setengah itu adalah 2 pangkat minus 1, log 25 itu 5 kuadrat, lalu dikalikan 9 itu 3 kuadrat, log 8 itu 2 pangkat 3. Kalau kita kalikan lagi, 1 per 5 itu 5 pangkat minus 1, 27 itu 3 pangkat 3. Kan gitu. Nah, setelah itu kita copot-copotin pangkatnya ya, lepasin pangkat-pangkatnya, lepaskan ya. Dilepaskan pangkat-pangkatnya ini seperti biasa, jadi dengan konteks sifat logaritma. 2 dibagi minus 1, kita langsung tempel aja ya, 3 dibagi 2, yang terakhir 3 dibagi minus 1, baru kita buat angka-angkanya 2 log 5. Nah ini saya tempelkan nih 5 log 3, kemudian baru 3 log 2. Nah ini kita bisa hitung, hasilnya adalah 9. Kemudian yang ini semuanya itu dianggap jadinya akhirnya adalah 2 log 2 kan, karena ada sifat kalau A log B dikali B log C hasilnya A log C. Jadi 2 log 5 dikali 5 log 3 itu 2 log 3. 2 log 3 dikali 3 log 2 jadinya 2 log 2. Jadi ini kita dapatkan hasilnya adalah 2 log 2-nya itu 1 ya. 9 dikali 1 hasilnya adalah 9. Seperti itu. Jadi kalau logaritma dikali-kalikan biasanya caranya seperti itu teman-teman. Berikutnya. Oke, 3 log 36 kuadrat dikurangi 3 log 4 kuadrat dibagi 3 log akar 12 ya. Bentuk seperti ini, teman-teman ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu kita bisa jabarkan sebagai A plus B dikalikan A min B. Ya. Sehingga 3 log 36 kuadrat dikurangi 3 log 4 kuadrat, itu kita bisa jadikan 3 log 36 plus 3 log 4 dikalikan 3 log 36 min 3 log 4. Seperti itu. Sedangkan yang di bawah 3 log akar 12 itu bisa kita ambil sebagai 12 pangkat setengah ya. Oke, nah berikutnya yang di atas 3 log 36 ditambah 3 log 4 itu sama saja dengan 3 log 36 dikali 4, 144. Sedangkan kalau dikurang dia akan jadi dibagi, 36 dibagi 4, 9. Ya, ini adalah 3 log 12 pangkat setengah. Nah, kemudian 3 log 144 itu berarti 3 log 12 kuadrat. 3 log 9 itu 2. Di bawah kita masih punya 3 log 12 pangkat setengah. Nah dari sini jelas ini dianggap 2 per 1 berarti 2 dikalikan 3 log 12 dikali 2. Yang di bawah ini setengah dikalikan 3 log 12. Dari situ teman-teman tinggal coret, ya sudah hasilnya adalah 2 dikali 2 dibagi setengah. Hasilnya 8. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk konteks soal ini. Kemudian berikutnya, nah ini sifat yang cukup jarang digabungkan. Jadi tadi ada salah satu sifat logaritma itu
Kalau A dipangkatkan A log B, hasilnya adalah B. Ini sifat yang akan kita gunakan. Ya, jadi kita membuat supaya angka basic yang ada di bawah itu sama dengan angka basis ini ya. Itu yang harus kita pikir seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan 7 dipangkatin 9 log 4. 27 itu 3 pangkat 3. Kita pangkatkan lagi dengan 3 kuadrat log 2 kuadrat. Seperti itu dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini 3 pangkat 3. Lalu yang di atas ini, 3 kuadrat log 2 kuadrat, itu menjadi 2 per 2, saya tulis saja, dikali 3 log 2. Ya, sehingga hasilnya tinggal 3 log 2. Ya, karena 2 per 2, 1. Nah, setelah itu, ya jangan salah, ini kalau pangkat dipangkatin lagi, itu kan hasilnya adalah dikali ya, teman-teman. Jadi ini, saya panjangkan ke kanan aja. Jadi ini sama saja dengan 3 dipangkatkan 3 kali 3 log 2. Nah, berikutnya, kalau ada angka itu kan secara sifat logaritma dia akan pindah ke menjadi pangkatnya belakang. Seperti itu ya. Jadi 3 yang ada di depan menjadi pangkatnya belakang. Artinya ini akan menjadi 3 log 2 pangkat 3. Nah, di sini sudah ketemu nih, 3 sama 3, berarti hasilnya ya sama dengan 2 pangkat 3 alias 8. Seperti itu. Berikutnya yang ini, setengah akar 2. Setengah akar 2 itu 2 pangkat minus setengah. Lalu dipangkatkan 2 log 9. Nah, berarti ini sudah pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya adalah dikali ya. Minus setengah dikali 2 log 9. Nah, jadi minus setengahnya akan menjadi pangkat belakang. 2 log 9 pangkat minus setengah. Ya sudah, artinya ini hasilnya adalah 9 pangkat minus setengah ya. 9 pangkat minus setengah itu adalah 1 per akar 9 atau 1 per 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 3. Ini adalah penerapan sifat-sifat logaritma yang saya bilang ini soal yang sangat sering dimunculkan ya di sekolah manapun ya. Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang fungsi logaritma ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.